wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di channel Materi Bahasa Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran teks tanggapan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan peserta didik dapat memahami pengertian teks tanggapan, jenis, struktur, dan kaidah kebahasaan teks tanggapan dengan tepat. Apa itu teks tanggapan? Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar Pulau Raja Ampat. Apa yang terlintas di benak melihat? Itu sangat indah, bukan? Kapan ya bisa ke Raja Ampat? Nah, komentar-komentar seperti itu atau komentar kalian terhadap gambar tersebut itu dinamakan teks tanggapan. Jadi, teks tanggapan adalah teks yang berisi komentar, pendapat, kritik, saran terhadap sebuah isu atau masalah. Anak-anak, teks tanggapan dibagi menjadi dua, yaitu teks tanggapan deskriptif dan teks tanggapan kritis. Apa itu teks tanggapan deskriptif? Adalah teks yang berisi gambaran tentang suatu tempat, suasana, sikap seseorang maupun bentuk fisik benda hidup ataupun benda mati. Sedangkan teks tanggapan kritis adalah tanggapan seseorang terhadap masalah berdasarkan cara berpikir kritis. Dapat berupa kritik, dukungan, pernyataan setuju atau tidak setuju tentang baik buruknya suatu masalah disertai dengan alasan yang logis. Perhatikan teks berikut. Ini adalah teks tanggapan tentang lukisan Afandi. Kita akan melihat bagaimana struktur teks tanggapan. Lukisan ini dibuat oleh Afandi tahun 1981. Lukisan ini merupakan lukisan karya Afandi tahun 1981. Karena berbagai kelebihan dan keistimewaan karya-karyanya, para pemerhatinya sampai menganugerahinya berbagai sebutan dan julukan membanggakan, seperti julukan pelukis ekspresionis baru Indonesia, bahkan julukan maestro. Kita bisa melihat bahwa dalam teks ini itu berisi apa yang ditanggapi oleh penulis, di mana, kapan, peristiwa apa, apakah politik, sosial, budaya. Nah, masalah yang ditanggapi di dalam teks tanggapan dinamakan dengan struktur konteks. Selanjutnya, sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Afandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Inti dari lukisan ini menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Afandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Nah, dari paragraf ini berisi tentang gambaran detail isi karya ataupun gambaran fakta dan argumen penulis. Struktur ini dalam teks tanggapan disebut dengan struktur deskripsi. Selanjutnya, seperti pada kebanyakan lukisan Afandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Afandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama.
Paragraf ini berisi tentang persepsi penulis tentang masalah dan juga kata-kata yang mengungkapkan penilaian. Dalam teks tanggapan, struktur ini disebut dengan penilaian. Jadi, anak-anak, kita bisa menyimpulkan struktur teks tanggapan ada 3. Yang pertama adalah konteks yang berisi masalah apa yang ditanggapi. Yang kedua, deskripsi, berisi gambaran atau penjelasan detail isu atau masalah. Dan yang terakhir adalah penilaian, yang berisi persepsi, sikap, sudut pandang penulis tentang masalah. Nah, selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan teks tanggapan. Apa saja? Yang pertama ada kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Contoh, ini, itu, tersebut, di sini, di sana, dia, mereka. Nah, dalam paragraf ini ada kalimat seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini ada kata ini. Nah, ini merujuk pada lukisan Affandi. Nah, inilah yang disebut dengan kata rujukan. Nah, selanjutnya tampak juga dalam paragraf kalimat tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Nah, kalimat ini disebut dengan kalimat deskriptif, yaitu kalimat yang memberikan gambaran tentang objek sehingga pembaca merasakan atau membayangkan dari objek tersebut. Selanjutnya, ada kata tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik. Ada kata tetapi. Anak-anak, tetapi adalah konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata hubung. Ada banyak konjungsi dalam bahasa Indonesia, yaitu ada tetapi, sedangkan, dan, atau, karena, sebab, jika, setelah, kemudian, dan sebagainya. Selanjutnya, ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Ada kata unik dan ada kata istimewa. Nah, kalimat ini disebut dengan kalimat pujian. Karena teks tanggapan berisi penilaian, bisa baik bisa buruk, maka di dalam teks tanggapan akan muncul kalimat pujian dan juga kalimat kritikan. Nah, bisa disimpulkan bahwa kebahasaan teks tanggapan yaitu ada kata rujukan, kalimat deskriptif, konjungsi, kalimat pujian, dan kalimat kritik. Nah, kemudian untuk pertemuan di video ini, kita bisa bertemu di video lain kesempatan. Jangan lupa untuk resensi, subscribe, dan share jika channel ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.